Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pak Beni Mamoto. Pak Beni, kita lanjutkan diskusi kita, Pak. Anda mengatakan bahwa perlu ditingkatkan kewaspadaan karena saat ini dengan banyak penangkapan oleh Densus akan ada semangat balas dendam. Mereka akan mencari titik lemah, itu yang harus diwaspadai. Petugas yang menjaga markas harus waspada, jangan sampai terlengah. Ini benar Anda meyakini bahwa polisi kita sedang lengah saat ini, Pak? Kita semua tahu bahwa aparat yang bekerja 24 jam non-stop karena berbagai macam aktivitas yang terjadi, ini tentunya ada kelelahan, kemudian ada kejenuhan dan sebagainya. Bisa tertidur ketika piket dan sebagainya, itu realita, bukan kita hindari ya. Nah, ini perlu diwaspadai kondisi ini karena bisa jadi tidak hanya mereka itu menyerang untuk membalas, tetapi juga untuk mencari senjata api. Kita tahu beberapa kali kan terjadi, polsek diserang, senjata apinya diambil. Di pospol juga demikian. Oleh sebab itu tidak hanya yang di markas, termasuk yang di jalanan, yang bertugas di jalanan juga perlu meningkatkan kewaspadaannya, agar tidak ada celah nanti mereka melakukan serangan ataupun mereka merebut senjata. Tapi tujuan ZA ini masuk ke Mabes Polri hanya tidak akan menghitung jumlah atau petugas yang ditembak, tapi dia hanya ingin melakukan jihad dan lambangnya atau planning besarnya adalah di Mabes Polri. Itulah mengapa dia memilih jam-jam sepi di situ. Betul, dia tentunya mahasiswa yang katakanlah tingkat intelektualnya cukup tinggi ya. Dengan demikian dia ada kalkulasi di mana ketika dia melakukan amaliyah dampaknya serius, dampaknya mendunia, dampaknya menjadi perhatian publik. Bandingkan seandainya dia nyerang sebuah pospol, mungkin tidak sebesar ini dampaknya. Sama dengan apa yang terjadi dengan serangan terhadap Pak Wiranto. Cukup dengan pisau, tapi karena yang diserang adalah simbol orang yang bertanggung jawab soal keamanan di negeri ini, maka dampaknya mendunia. Termasuk cara memilih memang kalkulasi ya. Sekali. Baik, memang pelaku ini smart, tapi bahwa dari gerak-geriknya dia terlihat amatir, apakah Anda juga melihat hal yang sama atau sebenarnya ini memang benar-benar langkah yang dia persiapkan, termasuk dalam pengadaan senjata? Betul, kalau ini yang jelas dia ingin mati, bukan dia yang ingin membunuh aparat. Tujuan besarnya adalah ia ingin mati karena ia akan mendapatkan syafaat itu. Dia ingin mati, betul, dan bisa menjadi simbol perjuangan, simbol amalia yang bisa nanti diikuti yang lain. Lantas kenapa petugas harus mematikan ZA, Pak? Lantas kenapa petugas harus mematikan pelaku? Kan petugas tidak tahu senjata yang dia bawa ini apa. Dari suaranya apakah memang tidak ada bedanya, Pak, antara airgun dan senjata api? Dalam kondisi panik, dalam kondisi situasi tegang, tentunya pikiran dari aparat hanya satu, antara mereka menjadi korban atau bagaimana melumpuhkan pelaku. Dan untuk melumpuhkan pelaku ketika dia menggunakan senjata, maka di Perkap pun sudah diatur untuk bagaimana aparat tidak menjadi korban. Tapi bukankah aparat kepolisian itu senjatanya untuk melumpuhkan, Pak, bukan untuk mematikan? Makanya mereka dipersenjatai senjatanya memang untuk melumpuhkan, begitu? Betul, memang targetnya bagaimana upaya pertama adalah melumpuhkan. Tapi ketika dia bergerak secara liar seperti apa yang terjadi dilihat di rekaman CCTV, maka risiko harus diminimalisir agar aparat tidak menjadi korban. Bagaimana dengan kita yang menganut criminal justice system? Harus dibuktikan dulu dia bersalah, harus dibuktikan dulu senjata apa yang dia gunakan. Iya, tetapi sekali lagi yang jelas niat dia sudah tidak baik karena dia memegang senjata tanpa izin, kemudian masuk dengan menyamar, kemudian sudah menodongkan senjata, maka aparat langkah pertama adalah bagaimana untuk mengurangi risiko khususnya yang ada di aparat. Yang jelas itu pelanggaran hukum. Baik, itu pelanggaran hukum. Tidak perlu dibuktikan di pengadilan. Baik,
Kemudian dalam mempersiapkan senjata ini, apa yang sudah Anda pelajari dari hal itu, Pak? Apakah memang ZA ini benar-benar selain mempersenjatai diri, membeli airgun, kemudian mempersiapkan diri untuk menguasai teknik menembak? Iya, yang pertama karena saya 26 tahun di Perbakin sebagai pengurus, sebagai pelatih nasional, menangani atlet dan sebagainya, saya tahu persis kondisi di Perbakin. Ada catatan tersendiri ketika Perbakin sudah merilis Pak Bansub bahwa dia tidak terdaftar di database anggota Perbakin, kemudian kartu anggotanya itu kartu anggota klub, bukan kartu anggota Perbakin, klubnya sudah dibubarkan karena banyak pelanggaran dan sebagainya. Menurut saya ini menjadi momentum bagus untuk menertibkan klub yang sudah dibubarkan, bagaimana status anggota-anggotanya dan status senjata yang dimiliki anggotanya. Ini harusnya ditarik semua. Kalau tidak, ya terjadi seperti ini. Ini menjadi momentum untuk pembenahan, karena saya melihat ada celah-celah yang bisa digunakan oleh para teroris. Ketika nanti klub bubar, anggotanya nggak tahu kemana, senjatanya dilepas ke orang lain, dan yang membeli ternyata teroris, ini menjadi masalah tersendiri. Ya. Artinya cara ZA ini menodongkan pistol, menggunakan pistolnya, ini sudah cara orang-orang yang terlatih untuk menembak? Betul, meskipun tidak bisa di zoom dekat ya, tetapi dari gerakannya terlihat bahwa dia berlatih menembak. Baik, Anda mengatakan bahwa lone wolf atau seseorang teroris yang beraksi sendiri ini susah untuk dideteksi, tapi bukan berarti itu tidak bisa ditumpas kan Pak? Tracing apa yang saat ini sedang dilakukan? Yang pertama tentunya siapa sih guru dia? Karena nanti dari surat wasiat akan kelihatan apa saja sih hal-hal yang kemudian memprovokasi, memotivasi sehingga dia mengambil keputusan melakukan itu. Ini penting untuk nanti mencegah jangan sampai murid-murid yang lain yang berguru pada satu orang ini kemudian melakukan hal yang sama. Dari surat wasiatnya Pak Beni, dari surat wasiatnya kan bukankah sudah ada kesamaan dengan pelaku bom di Makassar? Tidak, itu ada isinya, kontennya itu ada hal-hal khusus yang bisa kemudian nanti bisa dirujuk siapa kira-kira ini gurunya. Sejauh ini Pak, kalau dari surat wasiat ZA ini kan dia mengatakan bunga bank itu riba. Kemudian dia menegur kakaknya yang tidak memakai jilbab. Kemudian dia menyayangkan keluarganya atau orang tuanya yang melakukan atau berpartisipasi dalam pemilu atau mendukung pemerintah. Apa yang bisa disimpulkan dari hal itu? Ada beberapa pihak yang selalu menyuarakan itu. Dan ini tinggal nanti merujuk dia kepada siapa. Beberapa pihak ini itu maksudnya siapa Pak Beni? Iya, itu aparat sedang bekerja lah. Tokoh agama, ustadz-ustadz? Itu hal sensitif. Menurut saya tidak perlu disebut, biarlah aparat nanti sendiri yang mengidentifikasi. Kemudian model ini bisa nanti dijadikan bahan ketika melakukan kontra narasi agar publik tidak termakan dengan isu-isu yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi meskipun dia... Ini penting, kontra narasi menjadi penting supaya mendapatkan informasi yang berimbang. Karena pengalaman kami ketika kami memeriksa para tahanan teroris, mereka seperti diberikan kacamata kuda. Tidak boleh merujuk pada sumber lain kecuali sumber dari gurunya. Nah, contoh kakaknya Nasir Abbas yang ditahan di Singapura, saya interview. Pada saat interview awal dia masih keras. 1 tahun kemudian saya balik, saya interview, dia katakan begini, Pak Beni, saya siap berdebat dengan siapapun tentang apa yang dulu saya yakini. Loh kenapa? Saya sudah temukan rujukannya bahwa apa yang saya yakini sebelumnya itu tidak benar. Karena ada yang dipotong-potong, karena ada yang ditafsirkan lain. Maka sekarang setelah saya mendapatkan pemahaman utuh, pemahaman yang komprehensif, saya siap berdebat. Ini artinya apa? Perlunya kontra narasi
itu untuk menetralisir hal-hal yang katakanlah memang didesain sedemikian rupa untuk meracuni anak-anak ini, sehingga melakukan hal-hal yang mengarah ke terorisme. Itu tadi kakaknya Nasir Abbas. Iya. Ya. Pak Beni, apakah bisa kita simpulkan bahwa aksi-aksi serupa ini merupakan balas dendam terhadap Densus 88 mengingat dari bulan periode Januari, kemudian ada penangkapan besar-besaran setelah bom Makassar, ini adalah balas dendam kepada Densus 88 dan dalam waktu dekat lagi akan ada aksi serupa? Ya, pertama ketika rangkaian penangkapan terjadi, pertama bisa terjadi karena pengembangan kasus sebelumnya. Ketika ditangkap satu kelompok, dia merembet ke kelompok lain, teridentifikasi, kemudian ditangkap. Tentunya penangkapan ini harus bisa didasari dengan bukti-bukti bahwa dia sudah mempersiapkan serangan, sehingga ada alat bukti barang bukti yang disita. Kemudian yang kedua, tentunya dalam konteks ini ada pihak-pihak lain, sel-sel lain yang tadinya tidur, kemudian termotivasi oleh serangan bom Makassar, kemudian mempersiapkan serangan. Nah inilah kemudian terdeteksi oleh Densus dan dilakukan penangkapan seperti Condet, Bekasi dan sebagainya. Nah perempuan ini tidak tertutup kemungkinan juga terinspirasi apa yang terjadi di Makassar. Kemudian muncul niat untuk kemudian melakukan aksinya. Dan ini sekaligus mematahkan anggapan sejak awal bahwa perempuan tidak mungkin beraksi sendiri. Iya, jadi ketika ISIS eksis dan banyak pihak di Indonesia berafiliasi berbahaya ke ISIS, bahkan berangkat ke Suriah, di Suriah pelibatan perempuan dan anak-anak terjadi. Di Indonesia sebelumnya ketika kelompok JI tidak ada, karena memang diatur di buku pedomannya, usia anak untuk bisa menjadi anggota pun dibatasi setelah akil balik. Perempuan tidak dilibatkan. Tetapi setelah ISIS eksis dan banyak pihak berafiliasi, maka terjadilah bom Surabaya, yang suami istri berikut anak, dan beberapa kasus lain, termasuk perempuan yang ingin mengebom istana dan sebagainya. Itu dampak dari ideologi yang disebarkan oleh ISIS. Baik, Pak Beni, terakhir singkat saja Pak, apa yang bisa masyarakat lakukan dalam rangka mendukung penanganan terorisme di Indonesia? Ya, pertama tentunya masalah terorisme adalah masalah kita bersama, bukan hanya masalah aparat. Karena tadi saya sampaikan bahwa persemaian bibit-bibit kekerasan terorisme ini terus berjalan, tinggal menunggu kapan memetik buahnya. Oleh sebab itu, peran serta seluruh komponen bangsa ini diperlukan. Kesamaan sikap menyikapi bahwa terorisme adalah menjadi masalah kita bersama. Perlu saya tegaskan, terorisme itu indiscriminate victim, tidak peduli korbannya siapa. Ketika satu bom meledak di mal, maka siapapun yang ada di situ, mungkin keluarga kita, teman kita, bisa jadi korban. Oleh sebab itu, marilah kita hadapi bersama, lakukan upaya pencegahan, edukasi, kontranarasi secara bersama-sama untuk mengimbangi provokasi dan radikalisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Baik, Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, terima kasih sudah bersama kami pagi ini Pak, sehat selalu. Terima kasih.